Oke, jadi mau nunjukin dulu ya kepada teman-teman kira-kira seberapa worth it sih bisnis affiliate marketing dijalani oleh seorang desain grafis yang katanya sering mengalami sepi order di saat-saat tertentu ya. Oke, ini kemarin saya sempat di bulan ini ya, bulan Desember sempat mendapatkan komisi dari salah satu aktivitas affiliate marketing ya. Produknya adalah desainer melek marketing ya. Komisinya lumayan ya. Kemarin saya berhasil mengumpulkan sekian ya, dan telah membantu melakukan penjualan sebanyak sekian, dan totalnya telah terkumpul sekian ya teman-teman ya. Ini adalah affiliate dari desainer melek marketing. Kebetulan ini adalah sebuah kelas online yang buka tutup ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi affiliate marketing itu ada yang sistemnya buka tutup, ada yang sifatnya buka terus ya. Nah, buka tutup ini biasanya dikarenakan karena menyediakan layanan diskusi konsultasi yang intens ya. Jadi supaya membernya nggak terbengkalai, maka ditutup dulu untuk sementara waktu supaya member yang masuk tercover semua untuk di mentoring ya gitu teman-teman ya. Jadi memang ada GV atau ada affiliate marketing yang buka tutup, ada yang buka terus ya. Oke, ini yang saya dapatkan di awal Desember kemarin. Ini adalah produk digital ya, lumayan komisinya besar ya. Ada lagi yang produk fisik ya dari affiliate Shopee. Nah, ini juga lumayan, baru coba beberapa minggu ya, dapat notifikasi telah ditambahkan Rp50.000 ke ShopeePay. Ya, ini masuknya ke ShopeePay ya, affiliate-nya ya. Nah, jadi totalnya sekitar Rp140.000 telah saya dapatkan dari aktivitas mempromosikan produk-produk Shopee, dan masih ada yang gantung nih teman-teman, sebesar Rp96.000. Jadi lumayan ya. Memang kalau produk fisik komisi affiliate-nya biasanya lebih rendah daripada produk digital, tapi jualnya lebih gampang karena tidak perlu teknikal khusus ya, tidak perlu bahasa-bahasa yang teknis dalam menjelaskan sebuah produk. Berbeda dengan produk digital ya, kita harus paham dulu, kita harus mendalami dulu apa yang dijual di produk tersebut sehingga dibicarakannya lebih gampang. Karena kan kalau produk fisik kan dia berupa foto ya, berupa produk yang umum ya, yang sering kita lihat ya, kayak kamera dan sebagainya ya. Kayak gini saya tunjukin dulu ya. Seperti kamera ya, misalkan kamera kan umum ya, cukup mempajang fotonya saja, misalkan orang sudah paham kalau ini GoPro, ini standing kamera gitu ya, udah paham ya. Berbeda dengan produk digital yang biasanya berupa box saja, box berbentuk ada brandnya ya, misalkan desainer melek marketing, kotak ada brandnya. Nah, itu kita wajib menjelaskan secara teknis apa materi yang ada di dalam kelas tersebut gitu teman-teman. Oke, akan saya bahas melanjuti video yang kemarin ya, produk affiliate marketing, produk fisik dan produk digital, lengkap dengan tutorialnya ya, yang lebih lengkap ya teman-teman ya. Jadi pastikan stay tune, kali aja jadi sumber rezeki bagi teman-teman semua. Oke, jadi teman-teman, ini jadi adalah video lanjutan dari desainer main affiliate ya, video saya sebelumnya. Jadi pastikan teman-teman nonton video sebelumnya supaya lebih nyambung dengan video ini, karena di video sebelumnya saya membahas secara rinci apa itu affiliate marketing ya, contohnya, cara kerjanya, dan jenis-jenis produknya. Sehingga kalau teman-teman melewatkan yang part satunya, saya khawatir teman-teman agak bingung untuk mengikuti yang part kedua ini ya. Oke, kalau sudah cek video sebelumnya, mungkin linknya saya tahu di kolom deskripsi atau di pojok kanan video ini ya. Oke, kalau sudah nonton ya, langsung saja saya kasih tutorial teman-teman untuk mencari produk digital dan mencari program afiliasi produk digital, plus cara pendaftarannya, plus cara mengambil linknya, plus cara jualannya. Begitu juga dengan produk fisik ya teman-teman ya. Untuk mencari produk digital untuk dipasarkan sebagai aktivitas affiliate marketing, teman-teman bisa main ke Facebook ya, lalu cari di bagian searchingnya ini, ketik keywordnya GV. GV itu artinya joint venture, itu adalah istilah lain dari affiliate marketing. Nah teman-teman, di sini ada banyak sekali program affiliate marketing ya, yang bisa teman-teman ikuti ya. Nah, saya sarankan yang sangat relevan dengan topik teman-teman atau dengan circle teman-teman yang paling cocok itu apa, yang paling dekat dengan apa yang sering teman-teman bahas, itu akan lebih mudah
dipromosikannya. Karena teman-teman kalian kan biasanya akan tertarik dengan apa yang kalian bahas selama ini kan. Nah di sini saya kita bisa coba desainer marketing, namun kebetulan sedang tutup ya. Jadi kita coba yang High Academy aja ya teman-teman ya. High Academy, klik di sini ya. Nah biasanya di grupnya ini, kalau teman-teman join di grupnya ini ya, ada berbagai macam tools ya, panduannya, cara menjadi affiliate ya, cara daftarnya ya, terus grafik promosinya ya, kayak banner segala macam untuk mempromosikannya atau material promosinya, serta rincian komisi yang teman-teman dapatkan. Ini ada di sini di grupnya. Teman-teman bisa cek aja di Facebook, ketik GV misalkan High Academy. Nah, itu ada. Namun kalau teman-teman nggak pengen bingung, langsung aja masuk ke linknya, saya taruh di kolom deskripsi ya. Member High Digital ID ya, /member area /register. Langsung aja klik di kolom deskripsi jika teman-teman ingin coba ya. Nah, di sini teman-teman diarahkan ke pengisian data diri yang lengkap ya, lalu register. Nanti setelah register teman-teman bisa login ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah register tinggal login saja, klik login. Nah, ini adalah salah satu contoh dari dashboardnya program affiliate marketing ya, yang diselenggarakan oleh High Academy, yaitu High Digital ya. Jadi ini adalah milik Mas Yoko Bom ya. Mungkin teman-teman udah ada yang kenal ya siapa beliau ya. Nah, praktisi Fiverr yang sudah punya tim untuk mengelola sebuah produk digital. Nah, teman-teman untuk memulai promosikan produk ini gampang sekali, teman-teman tinggal masuk aja. Di sini ada ambil link affiliate biasanya ya. Di sini ada untuk mengecek komisi affiliate ya. Silakan ambil link affiliate, klik di sini. Nah, setiap program affiliate mungkin memiliki pola website yang sama teman-teman, walaupun ada sedikit perbedaan, tapi biasanya posisinya sama, ada afiliasi, ada komisi, ada link ya. Di sini bisa tekan link dan arahkan ke sini pencarian produk ya. Teman-teman tinggal klik saja di sini. Nah, di sini ada banyak yang bisa teman-teman promosikan ya. Ada Canva template ya, ada PLR desain grafis ya. Kita coba yang kelas Fiverr misalkan. Kelas Fiverr, di sini tinggal generate aja nih teman-teman. Fungsinya apa di generate kayak gini? Di generate kayak gini teman-teman juga dapat link spesial, artinya link yang cuman teman-teman miliki untuk di track atau jadi ketahuan nih orang tersebut join kelas Fiverr dari link siapa. Nah, itulah fungsinya link affiliate. Makanya kenapa program ini disebut affiliate marketing, yaitu memasarkan link affiliate ini ya. Tinggal copy saja, bisa diposting di sosial media. Contohnya seperti ini ya. Contohnya ada cara hard selling, ada soft selling. Nah, buat teman-teman yang baru memulai, saya tunjukin dulu cara hard selling ya. Contohnya seperti ini misalkan. Mau dipandu freelance di Fiverr dari awal hingga akhir misalkan ya. Cek. Nah, tinggal masukin nih linknya seperti ini. Ya, ini adalah salah satu contoh menyebarkan link afiliasi secara hard selling ya. Mungkin untuk beberapa orang ini sangat works ya, namun saya sangat mensuggest lebih baik jangan hard selling, tapi membuat sebuah konten, entah itu konten review, entah itu konten yang ada hubungannya dengan Fiverr atau freelance, lalu teman-teman sisipkan di kolom deskripsi atau di bagian bawah sebuah postingan blog atau website. Tenang aja, kapan-kapan kita bahas tentang blog ya teman-teman ya. Saya ngasih contoh dulu yang YouTube ya. Saya mungkin pernah bikin tutorial tentang Fiverr. Nah, ini contohnya ya. Nggak harus bahas tentang Fiverr sih. Teman-teman bisa bahas tentang freelance secara umum ya. Seperti ini ya. Misalkan saya membahas aktivitas freelance di Fiverr kebetulan. Nah, di kolom deskripsinya teman-teman bisa merekomendasikan linknya, di copy di sini ya. Ini adalah salah satu contoh soft selling yang paling efektif. Jadi kalau tadi posting secara frontal adalah hard selling dan membuat konten yang bermanfaat seperti ini adalah soft selling. Dan biasanya target market lebih suka cara yang seperti ini ya. Target market lebih suka cara yang seperti ini. Sebagaimana kita tahu, biasanya orang di internet itu tidak suka dijualin ya, tidak suka disodorin produk jualan gitu ya. Jadi lebih baik kasih konten yang bermanfaat ya, mereka dapat keuntungan ya, dan mereka
bisa direkomendasikan dengan kelas Fiverr. Nah, ini hak mereka mau beli apa enggak, seenggaknya kita sudah merekomendasikan, karena tujuan dari affiliate marketing adalah bukan jualan, tapi memasarkan, menginformasikan ya, menyampaikan sebuah link gitu teman-teman ya. Nah, yang ditempel di sini sorry. Nah, yang ditempel di sini bukan cuma kelas Fiverr aja, jadi teman-teman bisa masang lebih dari satu produk digital di kolom deskripsi ini ya, yang ada hubungannya dengan video atau konten yang teman-teman buat ya. Kalau teman-teman ngerasa belum sanggup atau berat main YouTube, teman-teman bisa main blog ya, bisa main sebuah blog, menulis artikel di blog, dan membuat list seperti ini di bagian akhir dari sebuah blog. Atau memposting sesuatu yang bermanfaat ya, artikel panjang di Facebook juga bisa sih. Artikel yang bermanfaat di Facebook dengan berparagraf-paragraf ya, tapi isinya daging semua ya. Nah, di endingnya ditaruh rekomendasi seperti ini. Nah, itu biasanya lebih works dalam menjaring target market affiliate marketing ya, karena kita tidak hanya jualan semata, tapi memberikan manfaat kepada orang yang menerima informasi tersebut. Nah, itulah kenapa ya saya bilang tadi di awal, affiliate produk digital itu memerlukan skill teknis untuk mengkomunikasikannya ya, copywritingnya ataupun konten marketingnya itu perlu kemampuan khusus ya. Berbeda dengan produk fisik ya. Kalau produk fisik kita memposting foto tanpa banyak bicara, orang sudah tahu manfaat dari produk tersebut dan mengklik link affiliate-nya. Oke, jadi itulah sekilas tentang cara memasarkan dan mendaftarkan diri ke afiliasi produk digital. Setelah ini kita lanjut ke afiliasi produk fisik beserta contohnya. Yang kita ambil adalah affiliate Shopee ya teman-teman ya. Jadi simak terus ya. Oke, jadi tadi teman-teman sudah dapat gambaran ya cara mempromosikan afiliasi produk digital ya, yang memerlukan bahasa teknis dan sebagainya agar mudah melakukan terjadinya penjualan ya. Nah, sekarang yang lebih mudah lagi nih, tapi komisinya agak rendah ya, yaitu produk fisik ya teman-teman ya. Nah, objek pembelajaran kita saat ini adalah affiliate Shopee. Teman-teman bisa login, bisa daftar affiliate Shopee. Di linknya saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Langsung klik aja masuk sekarang ya. Lalu klik daftar. Nah, teman-teman bisa isi nanti akan dipandu cara mengisi data diri dan sebagainya teman-teman ya. Lebih mudah lagi jika teman-teman sudah memiliki akun Gmail ya. Biasanya kan teman-teman yang menggunakan Android atau menggunakan laptop biasanya sudah memiliki akun Gmail ya. Jadi langsung klik saja daftar melalui Google ya, secara otomatis data Gmail teman-teman menjadi mengisi secara otomatis untuk data pendaftaran, sehingga teman-teman bisa mudah secara otomatis mengisi data diri melalui fitur Google tersebut ya, atau bisa juga melalui Facebook ya, atau yang punya Apple bisa pakai Apple ya. Namun saya lebih merekomendasikan Gmail karena di Indonesia Google sangat terintegrasi dengan berbagai macam aplikasi ya, baik di smartphone maupun di laptop. Sekedar bocoran karena saya nggak ngerekam aktivitas saya daftar, saya mau bocorin aja. Nanti ketika daftar teman-teman akan ditanyakan link sosial media ya, untuk uji kelayakan apakah teman-teman layak menjadi affiliate Shopee atau tidak ya. Kalau teman-teman punya Facebook dan followernya lumayan atau pertemanannya lumayan di atas 1000, bisa cantumkan Facebook, atau jika Instagram teman-teman punya follower yang banyak, silakan cantumkan Instagram, atau jika punya channel YouTube yang di atas 1000 subscriber ya, bisa cantumkan YouTube. Pokoknya sosial media andalan teman-teman salah satunya dimasukin ya, untuk review kelayakan menjadi affiliate Shopee ya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup mudah ya. Saya asumsikan teman-teman sudah login, sudah daftar dan sudah login ya teman-teman ya. Nah, sekarang gimana cara mempromosikan affiliate produk fisik di Shopee ya? Mudah sekali ya, teman-teman tinggal cari aja nih, misalkan produk yang paling relevan dengan sosial media teman-teman ya, atau dengan bidang yang teman-teman sukai. Teman-teman suka mancing, maka cari alat pancing. Teman-teman suka foto, maka cari alat fotografi ya. Teman-teman suka ngevlog ya, kayak saya misalkan, saya pakai searching alat-alat ngevlog ya teman-teman ya. Mudah sekali teman-teman, tinggal cari aja toko-toko yang berlabel Star atau Star Plus ya. Itu biasanya mereka terintegrasi dengan affiliate program affiliate Shopee ya teman-teman ya.
Teman-teman tinggal pilih saja, misalkan saya pilih yang ini ya, saya klik ya misalkan. Nah, link ininya saya copy ya, Ctrl copy ya. Ini masuknya ini di Shopee ID ya teman-teman ya, di shopee.co.id ya. Nah, teman-teman copy linknya yang di shopee.co.id. Nah, teman-teman langsung masuk ke dashboardnya Shopee Affiliate ya. Nah, teman-teman di sini langsung pilih tautan khusus atau custom link ya. Di sini teman-teman bisa klik. Nah, paste aja link yang tadi, link toko yang teman-teman copy tadi, paste di sini, lalu dapatkan tautan. Klik di sini, maka teman-teman dapat link spesial yang bisa teman-teman copy dan sebarkan di sosial media ya, tinggal disalin. Nah, saya contohkan yang hard sellingnya ya, seperti ini. Nah, contoh hard sellingnya seperti ini ya, pasang foto-foto yang ada di toko tadi ya. Bisa teman-teman tahulah caranya ya, cara mendownload gambar-gambarnya, lalu paste linknya di sini ya. Pasti teman-teman akan bertanya ya, apa tidak membajak nih kalau ngopi seperti ini? Tentu saja tidak, karena justru ini adalah membantu mempromosikan si toko tersebut ya, dan kita mendapatkan komisi afiliasi dari Shopee Affiliate gitu teman-teman ya. Jadi tidak ada pembajakan di sini, kecuali teman-teman mengambil kontennya dari siapa ya, dari toko siapa, tapi mempromosikannya produk toko orang lain. Nah, itu bisa dikategorikan merugikan ya, merugikan orang yang punya foto. Tapi selama ngopinya dari sumber yang sama, maka aman ya. Ini cara hard sellingnya. Cara soft sellingnya pernah saya tunjukin di channel saya yang ini nih. Ya, di sini saya mereview laptop yang saya pakai ini nih ya, di YouTube ya. Mereview laptop yang saya pakai ini di YouTube ya. Saya rekam segala kelebihannya dan kelayakannya dalam mendesain ya, dalam memakai Adobe Illustrator dan After Effects ya. Saya review di sini, dan di kolom deskripsinya saya cantumin link affiliate Shopee ya. Jadi saya cari tokonya, misalkan di sini saya cari Asus misalkan ya. Nah, ketemu Asus di sini, saya copy, Ctrl C ya. Saya modif linknya di sini, misalkan jadi link unik milik saya ya, link affiliate. Nah, ininya saya copy dan saya pasang di sini ya teman-teman ya. Nah, kabar baiknya teman-teman ya, meskipun orang tersebut tidak membeli Asus ya, tapi dia belanja di Shopee dalam 7 hari ke depan, maka komisinya tetap milik kita ya. Ingat sekali lagi teman-teman ya, walaupun dia mengklik link ke Asus ya, ke toko Asus ini ya, tapi mereka nggak belanja Asus, tapi mereka belanja belanja kebutuhan rumah tangga di Shopee dalam 7 hari ke depan, maka linknya tetap milik kita. Jadi kita tetap mendapatkan komisi selama 7 hari ke depan ketika si pembeli mengklik link tersebut ya. Itu disebut dengan cookies time ya. Nanti akan kita bahas apa itu cookies time secara mendalam ya. Oke, jadi itu dulu teman-teman pembahasan kita tentang cara melakukan aktivitas affiliate marketing untuk produk digital dan produk fisik ya. Semoga ini menjadi salah satu sumber rezeki teman-teman, seorang desainer atau freelancer jika mengalami sepi order ya. Saya minta bantuannya kepada teman-teman untuk men-share video ini, kali aja ada teman-teman kita yang membutuhkan info tentang income tambahan ketika mereka sedang sepi order, kali aja jadi pahala jariah buat kita semua ya. Semoga ini semua bermanfaat. Wassalamualaikum.